Yaitu yang pertama menjelaskan pengertian motivasi dan yang kedua yaitu menjelaskan tentang proses motivasi. Kita ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi merupakan akar dari kata bahasa Latin yaitu movere atau mover yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Sedangkan motivasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata motive yang berarti daya gerak atau alasan. Dan yang terakhir yaitu motivasi dalam bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata motif yang berarti daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan saya pun akan menyebutkan beberapa pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Tabrani Rusian, motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua yaitu menurut Dimyati dan Mujiono, di dalam motivasi terkandung adanya keinginan, mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar. Dan pengertian motivasi yang ketiga yaitu menurut Henry Shimamura, yaitu motivasi adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Dan pengertian motivasi yang keempat yaitu menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara, yaitu motivasi adalah suatu kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Dan yang terakhir yaitu menurut G.R. Terry, motivasi adalah sebuah keinginan yang ada pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan berbagai tindakan. Dan sekarang akan menjelaskan mengenai pembahasan yang kedua yaitu proses motivasi. Sebelum membahas proses motivasi, bisa dilihat dalam pengertian motivasi sebelum-sebelumnya yang telah tadi saya sebutkan bahwa motivasi di dalam motivasi ada kebutuhan yang merupakan faktor utama dalam motivasi. Kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak menarik. Dan di sini saya akan memberikan contoh skema yang ke-1 di sebelah sini. Bisa dilihat dalam skema yang ke-1 yang saya berikan contoh, yaitu kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam individu untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dorongan ini menimbulkan suatu perilaku pencapaian untuk menemukan tujuan-tujuan tertentu yang bila tercapai atau terwujud pemenuhan kebutuhan akan terdorong pada pengurangan tegangan. Dan selanjutnya saya akan memberikan skema yang kedua, yaitu akan saya berikan di sini. Dalam skema yang kedua, bahwa pemotivasian seseorang tidaklah cukup hanya dengan menawarkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya agar mereka termotivasi. Jaminan bahwa seseorang mampu melakukan atau memiliki kemampuan mencapai hingga berujung pada ganjaran juga sangat penting. Hal ini yang membuat karyawan termotivasi untuk melakukan pekerjaan. Victor Fromm dalam buku Dester dalam Agus Dharma 1997 halaman 330 mengembangkan model ekspektasi yang dapat digunakan sebagai model dasar timbulnya motivasi seseorang. Fromm mengemukakan bahwa motivasi pada dasarnya muncul apabila terjadi dua hal, yaitu yang pertama apabila valence atau nilai hasil tertentu sangat tinggi bagi seseorang, dan yang kedua apabila seseorang itu merasa memiliki kesempatan yang baik untuk menyelesaikan tugas dan memperbaiki hasilnya. Dan yang terakhir penjelasan dari proses motivasi yaitu ada contoh skema yang ketiga, di mana skema yang ketiga ini merupakan garis besar model ekspektasi Victor Fromm, di mana akan saya berikan contoh skemanya di sini,
yaitu dari berbagai proses motivasi yang terjadi, dorongan yang ada dalam diri seseorang menghasilkan upaya untuk melakukan sesuatu. Upaya tersebut akan dilakukan apabila seseorang merasa mampu dan begitu tujuannya tercapai melalui upaya itu, maka dorongan dalam diri akan menurun. Dan apabila terjadi rintangan atau hambatan atas upaya-upaya dalam pencapaian tujuan tersebut, maka yang terjadi kemungkinan ada dua, yaitu seseorang akan semakin terdorong dan berupaya untuk meraih tujuan, dan yang kedua yaitu seseorang akan berputus asa karena merasa tidak mampu menghadapi halangan atau rintangan itu, dan dorongan maupun upaya tidak akan timbul lagi. Kelas 2 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya. Langsung saja ke materi yang pertama adalah teori motivasi hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, untuk memutuskan tindakan atau perilaku seseorang terhadap pada hierarki kebutuhan dengan 3 macam asumsi dasar teorinya, yaitu manusia merupakan makhluk yang selalu membutuhkan sesuatu, yaitu keinginan untuk memuaskan berbagai tujuan kebutuhan yang tidak terpenuhi akan mempengaruhi tingkah laku, akan tetapi kebutuhan yang terpengaruhi tidak akan memotivasi untuk bertingkah laku sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah kebutuhan seseorang diatur secara bertingkat dan atau berurutan dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Yang ketiga adalah kebutuhan seseorang bergerak dari tingkat yang paling bawah ke tingkat berikutnya setelah kebutuhan tingkat yang paling bawah terpenuhi secara maksimal. Hierarki tingkatan kebutuhan seseorang yang akan menggerakkan tingkah lakunya dapat digambarkan seperti berikut. Yang ke-1 adalah fisiologis, yang kedua adalah rasa aman, yang ketiga adalah cinta dan kasih, yang keempat adalah penghargaan, kelima aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan seseorang yang paling utama, karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk hidup dan kehidupan seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Selama kebutuhan ini belum terpenuhi, maka mereka akan terdorong bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rasa aman, akan menjadi pendorong berikutnya, manakala kebutuhan fisiologis telah terpenuhi. Kebutuhan rasa aman ini adalah kebutuhan berkaitan dengan keamanan secara ekonomis dan sosial. Artinya, mereka memerlukan rasa aman terhadap ancaman kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Setelah kebutuhan rasa aman tercapai, maka individu membutuhkan komunikasi dan interaksi kelompok dengan pergaulan yang menyenangkan dan terciptanya rasa kerja sama yang baik. Dengan demikian, akan rasa hormat menghormati dan rasa kasih sayang antar individu dapat tercipta kebutuhan penghargaan, yaitu keinginan dan kebutuhan seseorang untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja yang tercapai. Kebutuhan aktualisasi diri maksudnya adalah kebutuhan yang berkaitan dengan keinginan teori, keinginan maju maupun keinginan menjadi orang. Kebutuhan ini merupakan tingkatan terakhir dari hierarki kebutuhan, dan memang kebutuhan ini menjadi pendorong yang kuat bagi mereka yang bekerja keras. Arti semua kebutuhan yang lainnya sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah teori X dan Y. Teori ini dikembangkan berdasarkan penelitian psikologis dengan konsepsi awalnya bahwa manusia mempunyai sifat-sifat yang saling bertentangan yang ekstrim. Dari dua sisi, sifat ini lalu dikembangkan menjadi dua teori, yaitu teori X dan teori Y. Penelitian yang dilakukan pada manajer tradisional, maka diperoleh hasil bahwa para manajer tradisional bekerja berdasarkan kerangka konsep yang merupakan titik ekstrim negatif. Dengan kata lain, mereka menggunakan teori X. Manajer yang menggunakan teori X memandang bawahan sebagai berikut. Pada umumnya mereka orang tidak suka bekerja, untuk itu sedapat mungkin mereka menghindari pekerjaan. Mereka, yaitu orang bawahan, tidak senang diarahkan. Padahal mereka lebih senang menghindari tanggung jawab. Mereka tidak mempunyai ambisi. Mereka mempunyai sifat pasif. Gregor mencoba meneliti lebih lanjut pada para manajer modern yang diperoleh gambaran mereka sudah melakukan pendekatan yang lain, lebih positif, yang merupakan kebalikan dari pendekatan dengan teori X, yaitu mereka menggunakan teori Y. Para manajer memandang para bawahannya memiliki ciri-ciri sifat sebagai berikut.
Yang pertama adalah mereka akan menghindari adanya distrust. Yang kedua adalah menghindari adanya peraturan dan pengawasan yang ketat. Yang ketiga adalah mereka bekerja berdasarkan sasaran. Yang keempat adalah pengambilan keputusan secara demokratis. Yang kelima adalah dalam bekerja dengan bawahan mengutamakan partisipasi. Yang keenam adalah mereka melakukan usaha penyusunan job yang jelas. Yang selanjutnya adalah teori motivasi Frederick Herzberg. Teori mengemukakan bahwa di dalam setiap pekerjaan terdapat dua kelompok faktor yang menentukan. Kedua faktor tersebut adalah maintenance factor dan motivator faktor. Pendekatan dua faktor tersebut didasarkan pada prinsip teori ini, bahwa pada diri individu ada faktor-faktor yang menyebabkan faktor sangat menyenangi pekerjaan dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak menyenangi pekerjaan. Maintenance factor yang sering disebut istilah lain yaitu hygiene factor. Faktor ini menguraikan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan hidup individu. Menurut hasil penelitian Herzberg, terdapat 10 faktor pemeliharaan hygiene yaitu yang ke-1 adalah kebijakan dan administrasi, yang kedua supervisi teknik, yang ketiga hubungan pribadi dengan supervisor, yang keempat hubungan pribadi dengan teman sejawat, yang kelima adalah hubungan pribadi dengan bawahan, yang keenam adalah gaji, yang ketujuh adalah keamanan kerja, yang kedelapan kehidupan pribadi, yang kesembilan kondisi kerja, yang ke-10 status. Menurut teori Herzberg, faktor-faktor hygiene tersebut merupakan faktor-faktor yang sangat vital dan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dipakai. Yang selanjutnya adalah teori ERG, dikemukakan oleh Clayton Alderfer. Ketiga kebutuhan pokok manusia ini diurai Alderfer sebagai simplikasi teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow sebagai berikut. Yang pertama adalah eksisten, kebutuhan bertahap hidup. Adalah suatu kebutuhan akan tetap bisa hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan. Tingkat rendah dari Maslow yaitu meliputi kebutuhan psikologis dan kebutuhan akan rasa aman. Yang selanjutnya relativistis, kebutuhan sosial, yaitu mencakup kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan ini secara dengan kebutuhan afiliasi dari Maslow. Manusia juga memiliki kebutuhan untuk merasa sama dengan lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah growth, yaitu kebutuhan perkembangan diri. Adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif terhadap diri sendiri atau lingkungan. Realisasi dari kebutuhan penghargaan dan perwujudan dari Maslow. Yang selanjutnya adalah teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan McClelland dikembangkan oleh Davis McClelland dan teman-temannya. Dan teori kebutuhan McClelland berfokus pada 3 kebutuhan yang didefinisikan sebagai berikut. Yang ke-1 adalah kebutuhan berprestasi, dorongan-dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha untuk berhasil. Yang kedua, kebutuhan berkuasa, kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Yang ketiga, kebutuhan berfiliasi, keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal dan akrab. Yang terakhir adalah teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa pemberitahuan penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Teori evaluasi kognitif telah diteliti secara ekstrinsik dan ada banyak studi yang mendukung. Teori selanjutnya yaitu teori karakteristik tugas, di mana teori ini mengidentifikasikan berbagai karakteristik tugas dan pekerjaan, dan bagaimana karakteristik tugas ini digabungkan untuk menciptakan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda, serta hubungan dari karakteristik ini dengan motivasi, kepuasan, dan prestasi kerja karyawan. Di dalam teori ini ada 3 macam teori yang mendukung. Yang pertama, teori persyaratan tugas, yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai pekerjaan dari karakteristik,
maka makin kompleks suatu pekerjaan. Yang kedua, yaitu teori karakteristik model pekerjaan yang menyatakan bahwa penghargaan diperoleh dari individu ketika dia belajar dan hasil kerjanya dengan tanggung jawab pribadi dan berguna serta bernilai buat orang lain. Yang ketiga, model proses informasi sosial yang menyatakan bahwa motivasi dan kepuasan karyawan dapat dimanipulasi oleh tindakan halus seperti komentar dari sesama pekerja atau pimpinan. Dari penetapan tujuan, di mana teori ini mengemukakan bahwa nilai untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi utama. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam pencapaian tujuan ini memiliki 4 macam mekanisme motivasi, yaitu yang pertama, tujuan mengarahkan perhatian, yang kedua, tujuan mengatur upaya, yang ketiga, tujuan meningkatkan persistensi, yang keempat, tujuan menunjang strategi dan rencana kegiatan. Jadi, setiap karyawan yang memahami dan menerima tujuan organisasi atau perusahaan dan merasa sesuai dengan dirinya, maka akan merasa ikut bertanggung jawab dalam mewujudkannya. Keadaan seperti itu, tujuannya akan berfungsi sebagai motivasi dalam bekerja, sehingga mendorong para pekerja memilih alternatif. Yang selanjutnya adalah teori penguatan, di mana teori ini berlaku menjadi sebuah fungsi dari konsekuensinya. Jadi, teori ini mengabaikan keadaan batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakannya. Contohnya adalah seperti seekor anjing yang dibedah kantong kelenjar air liurnya. Setiap kali diberi makan atau dibuat kondisi bersyarat dengan menghidupkan lampu merah dan air liurnya keluar. Setelah berulang kali dilakukan, maka air liurnya akan tetap keluar jika lampu merah dinyalakan, meskipun tanpa diberi makanan. Yang selanjutnya adalah teori persamaan, di mana seorang karyawan akan membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain pada intern maupun organisasi lainnya mengenai input kerja dengan hasilnya. Jadi, inti teori ini terletak pada manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan atau usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seseorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi, yaitu seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang besar atau mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melakukan tugas menjadi tanggung jawab. Pemeliharaan hubungan dengan pegawai dalam kaitan ini berarti bahwa para pejabat dan petugas di bagian kepegawaian harus selalu waspada. Jangan sampai persepsi ketidakadilan timbul apalagi meluas di kalangan para pegawai. Yang selanjutnya adalah teori ekspektasi atau harapan. Teori ini berasal dari Viktor Fromm pada tahun 1993 yang menyebutkan bahwa kekuatan dari kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu tergantung pada adanya daya tarik hasil tersebut kepada individu yang bersangkutan. Teori ini terdapat 3 konsep, yaitu yang pertama, harapan, di mana kepercayaan kepada seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Kedua, instrumental, di mana kepercayaan kepada seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil yang tertentu. Ketiga adalah valensi, di mana fokus mengaruh pada nilai positif dan negatif yang dirujuk orang-orang terhadap sebuah hasil tertentu. Yang selanjutnya adalah teori kaitan dengan prestasi, di mana teori ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik. Menurut teori ini, motivasi seseorang individu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pada faktor internal meliputi persepsi seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, kebutuhan, harapan pribadi, keinginan, kepuasan kerja, serta prestasi kerja yang dihasilkan. Pada faktor eksternal meliputi jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana seseorang bergabung, organisasi tempat kerja, serta situasi lingkungan. Yang selanjutnya adalah teori kemampuan dan kesempatan. Robbins menjelaskan bahwa kemampuan merupakan kapasitas individu dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Dan individu yang tidak mampu memecahkan masalah dihadapinya, maka individu dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaannya. Jadi, individu bisa mengerjakan pekerjaannya dengan disesuaikan dengan kemampuan yang ada dalam dirinya dan jenis pekerjaan yang diberikan kepadanya. Sedangkan kesempatan adalah
suatu keadaan yang mencerminkan sampai jumlah beberapa dari total angkatan kerja yang dapat diserap dengan ikut serta aktif dalam suatu kegiatan perekonomian. Menurut Rusli, yang didasarkan pada data suatu sensus penduduk yang bekerja biasanya dipandang sebagai jumlah kesempatan kerja yang ada. Saya Aulia Frizilia Irawan dari kelas 2C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendelegasian wewenang dan pandangan wewenang formal. Pendelegasian wewenang terdiri dari dua kata, yaitu pendelegasian dan wewenang. Pendelegasian dapat diartikan sebagai pemberian tugas atau tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan wewenang dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan dan memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa pendelegasian wewenang merupakan pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam ilmu manajemen, pendelegasian wewenang biasanya bersangkutan dengan pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya. Akan tetapi, walaupun wewenang dilimpahkan dari seorang manajer, manajer yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada bawahannya. Menurut Dr. Andes H. Melayu SPH Sibuan, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang dari delegator atau sebagai pemberi wewenang kepada delegate sebagai penerima wewenang untuk dikerjakan atas nama delegator. Jadi, peran delegate atau penerima wewenang memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh delegator atau orang yang memberi wewenang. Selanjutnya saya akan membahas tentang pandangan wewenang formal. Pandangan wewenang formal menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang dilimpahi atau diberi suatu wewenang. Pandangan ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat. Perkenalkan, nama saya Dina Murdinati dari kelas 2C. Saya dari kelompok 2. Saya di sini akan membahas tentang wewenang lini staf dan fungsional. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Ini diwujudkan dalam wewenang pemerintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai pemerintah serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. Dalam pendapat lain, wewenang lini adalah mereka yang diam di organisasi. Mereka bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan dalam organisasi mencapai tujuan organisasi. Wewenang staf adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan staf. Adalah mereka yang membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Hanya saja, dengan cara tidak langsung, bentuknya dapat melalui pemberian jasa advokasi bagi direktur maupun bagian keuangan dan sebagainya. Wewenang fungsional adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan lini. Bila dilimpahi wewenang fungsional oleh mana saja puncak, seorang staf spesialis mempunyai hak untuk memerintah satuan ini sesuai kegiatan fungsional, di mana hal itu merupakan spesialis dari staf bersangkutan. Sebagai contoh, seorang spesialis keamanan mungkin mempunyai wewenang untuk memerintah manajer laboratorium penelitian untuk menutup laboratorium bila gas berbahaya mencapai tingkat tertentu, atau departemen scheduling produksi mungkin diberi wewenang untuk menentukan pekerjaan departemen produksi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan sebagainya. Wewenang fungsional dapat melanggar satuan-satuan pemerintah dan menyebabkan konflik organisasi. Adapun sumber konflik ini staf adalah meliputi perbedaan umur dan pendidikan. Orang staf biasanya lebih muda dan lebih berpendidikan daripada orang-orang staf sehingga menimbulkan generation gap. Perbedaan tugas di mana orang ini lebih teknis dan generalis sedang staf spesialis. Hal ini menimbulkan kejadian-kejadian sebagai berikut. 1. Karena staf sangat spesialis mungkin menggunakan istilah-istilah dan bahasa yang tidak dapat dipahami orang itu. Orang lini mungkin merasa staf spesialis tidak sepenuhnya mengerti masalah-masalah lini dan menganggap saran mereka tidak ditetapkan atau dikerjakan. Perbedaan sikap ini tercermin pada staf orang cenderung memperluas wewenangnya dan cenderung memberikan perintah-perintah kepada orang lini untuk membuktikan eksistensinya.
Orang staf cenderung merasa yang paling berjasa untuk gagasan-gagasan yang diimplementasikan oleh Lini. Sebaliknya, orang ini mungkin tidak menghargai peranan staf dalam membantu pemecahan masalah-masalahnya. Orang staf selalu merasa dibawahi perintah orang Lini. Di lain pihak, orang Lini selalu curiga bahwa orang staf ingin memperluas kekuasaannya. Perbedaan posisi manajemen puncak mungkin tidak mengkomunikasikan secara jelas luasnya wewenang staf dalam hubungannya dengan Lini. Padahal organisasi departemen staf ditempatkan relatif pada posisi tinggi dekat manajemen puncak. Departemen Lini dengan tingkatan lebih rendah cenderung tidak senang dengan hal tersebut. Oleh karena itu, perlu disadari untuk menghapuskan konflik-konflik tersebut harus secara jelas menyampaikan delegasi departemen staf, dan setiap bagian dalam organisasi memiliki kewenangan sekaligus juga tanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun pola pendelegasian wewenang, ada 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan. 1. Pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahannya. 2. Pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. 3. Penerimaan delegasi baik implisit atau eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. 4. Pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Delegasi dibutuhkan karena manajer tidak selalu mempunyai semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Mereka mungkin menguasai the big picture, tetapi tidak cukup mengerti tentang masalahnya lebih terperinci. Sehingga agar organisasi dapat menggunakan sumber daya yang lebih efisien, maka pelaksanaan tugas-tugas tertentu didelegasikan kepada tingkatan organisasi yang serendah mungkin di mana terdapat cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya. Nama saya Ade Sandri dari kelompok 2, ingin mempresentasikan mengapa delegasi diperlukan, manfaat dan hambatan dalam pendelegasian. Mengapa pendelegasian diperlukan? Alasannya: 1. Pendelegasian wewenang harus dilakukan oleh seorang manajer karena manajemen baru dikatakan ada jika ada pembagian wewenang dan pembagian pekerjaan. 2. Pendelegasian wewenang harus dilakukan manajer karena adanya keterbatasan fisik, waktu, perhatian, dan pengetahuan seorang manajer. 3. Pendelegasian wewenang dilakukan supaya pembagian tugas dan pekerjaan manajer dapat dilakukan oleh bawahannya. 4. Pendelegasian wewenang merupakan kunci dinamika organisasi menurut Coates. 5. Pendelegasian wewenang menciptakan adanya ikatan, hubungan formal, dan kerjasama antara atasan dan bawahan. 6. Pendelegasian wewenang menciptakan terjadinya proses manajemen. 7. Pendelegasian wewenang akan memperluas ruang gerak dan waktu seorang manajer. 8. Pendelegasian wewenang membuktikan adanya pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi. 9. Pendelegasian wewenang berarti tidak ada atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Manfaat pendelegasian wewenang: 1. Agar pekerjaan keorganisasian dapat berjalan dengan baik. 2. Memastikan tanggung jawab tugas setiap individu dalam suatu organisasi berfungsi secara normal. 3. Menyelesaikan pekerjaan akan dapat dilakukan dengan cepat jika pelimpahan wewenang berjalan efektif. 4. Mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. 5. Menghindarkan terjadinya konflik di dalam organisasi. 6. Terjadinya keseimbangan wewenang. Hambatan dalam pendelegasian wewenang. Hambatan dari seorang manajer: 1. Manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. 2. Manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahannya akan melaksanakan wewenang dengan salah atau gagal. 3. Manajer kurang atau tidak mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. 4.
keempat, manajer merasa bawahannya lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. 5. Manajer takut bahwa bawahannya akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya akan terancam. 6. Manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya. Hambatan dari bawahannya. 1. Bawahannya mungkin menolak pendelegasian wewenang. 2. Pendelegasian berarti bahwa menerima tambahan tanggung jawab dan akuntabilitas. Kadang-kadang lebih mudah pergi ke manajerial untuk memecahkan masalah daripada membuatkan keputusan sendiri. 3. Banyak bawahan yang kurang percaya diri dan merasa tertekan bila dilimpahkan wewenang pembuatan keputusan yang besar. 4. Selalu ada perasaan bahwa bawahannya akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah atau menerima kritik. Saya akan mempresentasikan tentang delegasi yang efektif dan prinsip-prinsip pendelegasian. Delegasi yang efektif menurut Louis Allen telah mengemukakan beberapa teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi yang efektif. 1. Tetapkan tujuan. Bawahan harus diberitahu maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka. 2. Tegaskan tanggung jawab dan wewenang. Bawahan harus diberi informasi dengan jelas tentang apa yang mereka harus pertanggungjawabkan dan bagian dari sumber daya organisasi mana yang ditempatkan di bawah wewenangnya. 3. Berikan motivasi kepada bawahan. Manajer dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan yang sensitif. Nomor 4. Meminta penyelesaian kerja. Manajer memberikan pedoman, bantuan dan informasi kepada bawahan. 5. Berikan latihan. Manajer perlu mengarahkan bawahan untuk mengembangkan pelaksanaan kerjanya. 6. Adakan pengawasan yang memadai. Sistem pengawasan yang terpercaya dibuat agar manajer tidak perlu menghabiskan waktunya dengan memeriksa pekerjaan bawahan terus-menerus. Prinsip-prinsip pendelegasian. Prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah 1. Prinsip skalar. Dalam proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi yang paling atas ke yang paling bawah. Garis wewenang yang jelas akan membuat lebih mudah bagi setiap anggota organisasi untuk mengetahui kepada siapa dia dapat mendelegasikan, dari siapa dia akan menerima delegasi, dan kepada siapa dia harus memberikan pertanggungjawaban. 2. Prinsip kesatuan perintah. Prinsip kesatuan perintah menyatakan bahwa setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. Laporan kepada lebih dari satu atasan membuat individu mengalami kesulitan untuk mengetahui kepada siapa pertanggungjawaban diberikan dan instruksi mana yang harus diikuti. Di samping itu, bawahan dapat menghindari tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang jelek dengan alasan banyaknya tugas dari atasan lain. 3. Tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Seperti telah banyak dibahas di muka, prinsip ini menyatakan bahwa agar organisasi dapat menggunakan sumber daya dengan lebih efisien, tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu diberikan ke tingkat organisasi yang paling bawah, di mana ada cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya. Konsekuensi wajar peranan tersebut adalah bahwa setiap individu dalam organisasi untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya dengan efektif, dia harus diberi wewenang secukupnya. Bagian penting dari delegasi tanggung jawab dan wewenang adalah akuntabilitas. Penerimaan tanggung jawab dan wewenang berarti individu juga setuju untuk menerima tuntutan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Bagi manajer, selain harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas bawahannya,